Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar PKN tentang musyawarah dan tata cara pemilihan ketua RW serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nah, bagaimana, apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas tentang musyawarah dan tata cara pemilihan ketua RW serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Pembahasannya ada di buku tema 4, halaman 48, halaman 50, halaman 57, dan halaman 84. Musyawarah pemilihan ketua RW. Musyawarah adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama harus dilakukan karena dalam rapat terdapat banyak orang. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang, kita tidak bisa menyerahkan keputusan kepada satu orang. Keputusan juga tidak boleh diserahkan kepada ketua rapat saja. Semua warga atau semua pihak yang ikut dalam rapat harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam bermusyawarah, seluruh peserta harus mendapat persamaan hak. Artinya, seluruh peserta musyawarah diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Mereka bebas mengungkapkan ide. Dalam hal ini, bebas berarti tidak mendapat paksaan dari orang lain. Ia bebas mengutarakan pendapatnya. Dalam berpendapat, seseorang tidak boleh dipaksa oleh orang lain. Oleh karena itu, seluruh peserta musyawarah harus mendengarkan setiap orang yang sedang berpendapat. Setiap pendapat yang muncul harus dihargai. Tata cara pemilihan ketua RW. Setiap daerah memiliki peraturan sendiri tentang tata cara pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh kepala desa berdasarkan usulan dari para kepala keluarga di lingkungan RW setempat. Secara umum, tata cara pemilihan ketua RW sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan ketua RW. A. Menyeleksi calon ketua RW yang telah mendaftar. B. Menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. C. Menentukan daftar pemilih. D. Menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. E. Melaksanakan pemilihan. 2. Pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. 3. Pelaksanaan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih. 4. Pelantikan ketua RW baru. Ketua RW yang terpilih akan dilantik oleh kepala desa setempat. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus menerima keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama dilakukan dengan musyawarah. Tujuan diadakannya musyawarah adalah untuk mencapai keputusan bersama. Hasil musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan atau pribadi.
Contoh pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dalam masyarakat adalah 1. Musyawarah pemilihan ketua RT atau RW. 2. Musyawarah menentukan jadwal kegiatan kerja bakti. 3. Musyawarah menentukan jadwal siskamling. Untuk tanggung jawab warga masyarakat dalam keputusan yang telah ditetapkan sebagai berikut. 1. Mengikuti pemilihan ketua RT atau RW dengan tertib. 2. Mengikuti kegiatan kerja bakti. 3. Menaati jadwal siskamling. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya. Bertanggung jawab juga diartikan sebagai bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, maupun negara. Manusia sebagai makhluk yang bersifat sosial dan individual tentu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab tidak melihat batasan umur, status sosial, harta, dan jenis kelamin. Semenjak manusia lahir, sebenarnya ia sudah dibebankan dengan kewajiban yang harus dituntaskan dengan penuh tanggung jawab. Contoh sederhana tanggung jawab manusia sebagai makhluk individual yaitu merawat diri sendiri supaya tetap sehat sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang berarti ia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti bergantung terhadap manusia lainnya. Contoh tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial adalah sikap saling membantu dan saling menghormati agar menjadi manusia yang senantiasa menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Menjaga kesehatan tidak hanya menjaga badan kita tetap sehat, tetapi juga menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan yang tidak sehat bisa menimbulkan berbagai bencana seperti banjir. Terjadinya banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hutan yang gundul, kerusakan lingkungan, dan kebiasaan warga membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir karena sampah-sampah yang ada di aliran sungai akan menghambat arus air sungai menuju ke laut. Akibatnya, saat hujan deras, aliran sungai terhambat sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Tiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan akan menciptakan lingkungan yang sehat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki tanggung jawab akan menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan menyebabkan bencana seperti banjir. Terjadinya banjir sebagian besar disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan musyawarah? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan keputusan bersama? Yang ketiga, sebutkan 3 contoh pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dalam masyarakat. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Yang kelima, tuliskan contoh sederhana tanggung jawab manusia sebagai makhluk individual. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.